Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun jemaat berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Puji Tuhan, pada kali ini mari kita berdoa dulu, kita akan masuk di dalam kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan dari kami semuanya yang mendengar, ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan dan kami mohonkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini 26 April 2020 kita akan merenungkan kebenaran firman ya dengan judul Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dapat kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah turut bekerja. Dalam dunia ini, saya percaya Allah turut bekerja. Dan senantiasa Allah itu tidak membiarkan ciptaannya begitu saja. Tetapi Dia turut bekerja. Ya. Dan saya juga percaya kalau virus corona ini juga diizinkan Tuhan. Dan saya tidak tahu pada saat ini bagaimana rencana Tuhan. Dan bagaimana lebih lanjut masalah virus corona ini. Tetapi kita akan merenungkan ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Kita akan mengambil contoh dari tokoh Alkitab. Ya. Kita melihat contoh tokoh Alkitab bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu liku-liku kehidupan dari tokoh Alkitab ini. Kita dapat baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku. Ya. Ini adalah mimpi daripada Yusuf di dalam kisah, di dalam Kejadian pasal 37 ini. Ya. Ayat 8 katakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi saudara-saudaranya Yusuf itu jadi benci karena mimpi, karena perkataan itu. Ya. Ayat 9 katakan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah
dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa? Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah pilihan, ya, pilihan Tuhan sendiri kepada seorang yang bernama Yusuf dengan mimpinya itu, bahwa ada berkasnya yang tegak dan berkas saudara-saudaranya yang sujud menyembah. Kemudian ada bulan bintang dan ada ke-11 bintang yang lain juga datang kepadanya. Ini adalah pilihan sebenarnya, pilihan Allah. Tetapi bagaimana manusia pada waktu itu, termasuk saudara-saudara Yusuf pada waktu itu adalah marah. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada seseorang yang dipilih oleh Tuhan, apakah kita berhak untuk marah? Ya, Tuhan sendiri yang memilih kok. Ya, kita menjadi marah. Seperti saudara-saudaranya ini marah. Kita coba melihat dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Wah, ya. Yusuf dibuatkan jubah yang indah, maha indah, ya. Ayat 4 katakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang dipilih Tuhan malah dimusuhi, ya, oleh saudara-saudaranya, ya, dimarahi juga oleh ayahnya Yusuf ini. Mimpi apa ini katanya? Masa ayah dan ibumu akan menyembah engkau? Mimpi apa ini? Masa saudara-saudaramu menyembah engkau? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pilihan Tuhan kita tidak tahu apa itu, ya. Tetapi begitulah, ya, bahwa manusia tidak bisa menerima apa yang Tuhan pilihkan. Di dalam ayat yang ke-13 dari Kejadian pasal 37 ini ada tertulis demikian. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ya. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang engkau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana bahwa Yusuf ini walaupun dikasihi oleh ayahnya, ya, bahkan dia dibuatkan jubah yang maha indah, tapi Yusuf ini tetap disuruh, ya, pergi menengok saudara-saudaranya yang menggembalakan kambing domba di Sikem. Dan Yusuf taat pada orang tua, berangkat saja, ya. Puji Tuhan, dan kemudian, ya, ternyata di Sikem tidak ada, mereka sudah pergi ke Dotan, dan
Yusuf tetap pergi ke sana. Ayat 19 dari Kejadian pasal 37 mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Wah, ya, niat jahat dari saudara-saudara Yusuf ini mulai nampak, niat jahat nampak, ya, bahwa mereka akan membunuh Yusuf dan masukkan ke dalam sumur. Tetapi yang lebih lagi ini bahwa mimpi itu yang diberikan Tuhan itu, dan bagaimana kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, ini saya pikir satu kata-kata yang menentang Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari, kadang-kadang kita tanpa menyadari bahwa kita itu menentang Tuhan. Luar biasa ini. Ayat 21 katakan, ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya, ya. Tapi maksud jahat daripada saudara-saudaranya itu luar biasa, ya. Pada waktu Ruben nggak ada, lalu mereka melihat dalam ayat yang ke-23 dalam Kejadian 37, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ya, begitulah, ya, bahwa saudara-saudara Yusuf ini dia mempunyai akar kepahitan di dalam hatinya, sehingga dia mau berbuat jahat. Dia tidak tahu bahwa dia itu menentang Allah. Allah yang memberikan mimpi. Dia menentang. Ya, apa mau jadinya mimpi itu nanti kalau kita bunuh Yusuf itu. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga mereka tidak dibunuh, tapi mereka dimasukkan ke dalam sumur itu. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Ya. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap ikut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, di dalam ini adalah Yusuf mau dibunuh, tapi Tuhan berkarya sedemikian rupa sehingga tidak jadi dibunuh. Lalu ada orang, ya, saudagar, khalifah, itu ada orang yang mau pergi ke Mesir, ya, sehingga Yusuf dijual
20 sikal perak, ya. Dan lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kan sesuatu yang unik, sesuatu yang bukan secara kebetulan, tetapi memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam rancangan jahat ini pun Allah ikut bekerja dalam sesuatu, sehingga pada saat yang tepat Allah mengirimkan Khalifah Ismail ini. Dan pada saat yang tepat juga mereka menjual Yusuf, dan Yusuf pakaiannya sudah diambil, ya. Pakaiannya yang maha indah itu diambil. Tidak tahu dipakai apa itu, ya. Tapi yang jelas pakaiannya sudah diambil. Jadi orang yang disayang oleh orang tuanya, orang yang dimanja, kemudian orang yang begitu tulus hatinya, dia ditelanjangi, ya. Kemudian dia dijual. Tadinya disayang, sekarang jadi budak. Bayangkan betapa penderitaan daripada Yusuf ini. Tapi kemudian kita tahu bahwa Yusuf ini tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya, ya. Walaupun saudara-saudaranya merekarkakan yang jahat, tapi Yusuf tidak sakit hati. Rupanya Yusuf ini dia mau menerima keadaannya, ya. Saya pikir bahwa budak yang dibawa itu bukan hanya sekedar begitu aja, tapi pasti diborgol, ya. Nah, kalau enggak nanti kalau lari apa, ya. Ayat 36 katakan, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, ya. Jadi Yusuf dijual ke Mesir, ya. Di sana sekali lagi bahwa Yusuf di Mesir, ya, sudah capek jalan itu. Kalau khalifahnya ya naik unta, tapi kalau sebagai budaknya ya jalan, ya, diborgol lagi. Waduh, begitu orang yang sudah mengalami nikmat hidupnya, yang dicintai oleh orang tuanya, kemudian dijual dijual sebagai budak, bagaimana sakit hatinya. Tapi kemudian sekali lagi kita tahu bahwa Yusuf tidak sakit hati. Yusuf menjalani aja hidup ini. Makanya mari kita menyadari, jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, semua ada di dalam kendali Allah. Dalam segala sesuatu itu ada dalam kendali Allah. Dan Yusuf ini sekali lagi di sana ditelanjangi. Seorang budak itu kalau mau dijual, ya, ditelanjangi, mau dilihat ada penyakit kulit enggak? Ya, kalau ada penyakit kulit, nah kalau nular ya apa? Ya. Lalu dilihat bodinya, dilihat ternyata Alkitab menuliskan bahwa Yusuf ini adalah orang yang orang yang baik, ya. Manis budinya, juga bagus perawatannya, ya. Sehingga dia dipilih oleh Potifar dan dia dibeli oleh Potifar. Kita lompat Kejadian pasal 39, ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, saya ulangi, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tadi saya katakan ya bahwa Yusuf ini diperiksa oleh Potifar, dia manis dalam perkataannya, ya, dalam sifatnya manis. Kemudian dalam perawakannya elok parasnya, ya. Jadi cukup tegap, cukup menggiurkan begitu barangkali ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Sekarang sudah baiklah bahwa yang beli Yusuf ini ternyata pegawai istana. Jadi ya termasuk orang yang punya kedudukan, termasuk orang yang kaya, ya. Jadi dia hidupnya enak lah, gitu ya. Dan diserahi lagi tugas. Diserahi lagi tugas-tugas yang cukup penting, bahwa yang mengatur semua keadaan rumah tangganya Potifar ini diserahkan kepada Yusuf. Dan makin diserahkan pada Yusuf, makin berhasil Tuhan memberkati. Karena apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Ya. Namun rupanya kehidupan ini tidak mulus. Ada liku-likunya. Namun sekali lagi bahwa segala sesuatu itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Ada sepasang mata yang melihat dimanapun kita berada. Kejadian 39 ayat 11 katakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya dan di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca sebelumnya, Yusuf itu dirayu itu tidak hanya sekali. Sering kali dirayu. Nah, pada saat ini rupanya istri Potifar ini tambah berani. Dia memegang baju Yusuf. Diajak tidur. Barangkali kalau orang tidak takut akan Tuhan, ini kan tidak ada orang. Tadi menuliskan ya, semua tidak ada orang di rumah itu. Ya, mestinya kalau dia tidak takut pada Tuhan, ya sudah, terjadilah sesuatu. Tetapi karena Yusuf ini takut akan Tuhan, karena Yusuf ini dia tahu bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan, sehingga Yusuf tidak mau, ya, tidak mau untuk berbuat yang tidak senonoh ini. Yusuf meninggalkan bajunya. Dan istri Potifar itu dia memutarbalikkan. Bajunya dipegang gini, kemudian dia teriak-teriak. Sekarang dituduh bahwa Yusuf itu yang sudah mau memperkosa istri Potifar ini. Dia balikkan. Sehingga akhirnya sampai Potifar pulang, diberitahukan bahwa orang Ibrani ini dia mau berbuat tidak baik. Ini buktinya, bajunya ada di sini, ya. Dan Yusuf di penjara khusus, penjara untuk pegawai kerajaan, penjara khusus, ya. Dan di sana pun Yusuf disertai oleh Tuhan.
sehingga dia diberi kekuasaan oleh kepala penjara. Saya tidak menceritakan bagaimana Yusuf di penjara. Mari kita skip saja. Ya, saudara boleh membaca sendiri di rumah, ya, bagaimana Yusuf di penjara. Tapi itulah, bahwa Yusuf tidak sakit hati, tetapi Yusuf mengerjakan segala pekerjaan dengan baik, sehingga dia diberi kuasa oleh pegawai kepala penjara, ya, mengatur lagi di sana, ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sana, yaitu dia bisa mengartikan mimpi daripada dua orang tahanan, ya, yang seorang kepala juru minum, ya, yang dalam mimpinya itu diartikan oleh Yusuf, 3 hari lagi engkau akan dipanggil dan dikembalikan jabatanmu pada jabatan yang semula. Ya. Kemudian orang yang berikutnya diartikan juga mimpinya, yaitu nanti 3 hari lagi engkau akan dihukum, ya. Sehingga terjadilah apa yang diartikan oleh Yusuf ini. Kita lompat di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang pertama, ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput di tepi sungai itu, ya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun, ya. Ini mimpinya Firaun. Ayat 5 katakan, setelah itu tertidurlah pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya, ya. Nah, begitulah singkat ceritanya, ya. Setelah tadi mengartikan mimpinya juru minum dan juru makanan itu, dan ternyata benar, setelah menceritakan itu 2 tahun kemudian, ya, setelah begitu menceritakan begitu dia terlaksana, udah diberitahu sama Yusuf, jangan ingatlah akan daku, ya, katanya Yusuf, bahwa saya di sini ini karena difitnah, gitu. Tapi juru minuman ini yang sudah menduduki tempatnya ya lupa, udah enak ya lupa, ya. Tapi pada waktu 2 tahun kemudian, pada saat Firaun mimpi, nah ini, ya, lalu juru minuman itu ingat akan mimpi yang sudah diartikan oleh Yusuf. Setelah orang-orang berilmu tidak ada yang bisa mengartikan, maka juru minuman ini mulai berkata pada Firaun bahwa ada seorang di tahanan, ya, yang dia bisa mengartikan mimpi, ya. Nah, singkat cerita, kemudian Firaun dia memanggil Yusuf dan Yusuf dapat mengartikan bahwa nanti akan ada 7 tahun kelimpahan. Tapi kemudian ada 7 tahun lagi kelaparan. Arti dari kedua mimpi itu adalah sama, ya. Jadi 2 kali memberikan
mimpi itu berarti artinya yang sama, ini berarti adalah hal yang serius. Dan karena mengartikan mimpi inilah Yusuf kemudian singkat cerita dia diberi kekuasaan untuk mengatur negara. Ya. Jadi pada waktu kelimpahan dia boleh membeli semua bahan makanan disimpan, buatkan gudang, ya, simpan di tempat tertentu, ya, diatur oleh Yusuf, ya. Dan pada waktu nanti kelaparan mereka menjual miliknya untuk membeli makanan. Akhirnya sampai begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan ini, ya. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya tidak menceritakan mendetail, ya. Tetapi dari sini ada liku-liku kehidupan yang segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan, ya. Yang segala sesuatu itu Allah turut bekerja. Saudara-saudara Yusuf mau membunuh Yusuf, ya, dengan pikiran nanti apa jadinya mimpi yang kalau Yusuf ini dibunuh, apa jadinya mimpi yang sudah dimimpikan itu, ya. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam rancangan-rancangan jahat ini pun Tuhan turut bekerja. Sehingga akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi dijual. Sampai dengan khalifah ini, ya, orang Ismail lewat tepat pada waktunya. Ini kalau bukan Tuhan yang mengatur, mana bisa? Tepat kebetulan. Saya rasa tidak kebetulan, tapi memang Tuhan merencanakan sesuatu yang indah. Sehingga Yusuf dijual sebagai budak. Tetapi kemudian setelah sekian tahun, Yusuf boleh menjadi penguasa di Mesir, ya, penguasa di Mesir, ya. Sampai pada suatu ketika, ya, saya tidak ceritakan bagaimana Yusuf menjadi penguasa, bagaimana saudara-saudaranya datang ke sana, tetapi ya sampai pada suatu ketika bahwa saudara Yusuf sudah sampai di Mesir, ya. Oleh saudara boleh baca ceritanya, unik, ya. Saudara-saudara Yusuf bisa sampai di Mesir, ya. Dan Yusuf tidak sakit hati kepadanya. Sampai pada suatu ketika ayahnya dipanggil Tuhan dan Yusuf menguburkan ayahnya, dibawa ke Kanaan, ya. Jadi Yusuf menguburkan ayahnya itu, dibawa ke Kanaan, ya. Mereka rombongan besar datang, ya. Kemudian saudara-saudara Yusuf mulai takut. Ini bapak sudah mati. Nanti jangan-jangan Yusuf ini dia balas dendam, ya. Nah, lalu mereka mulai berdialog dengan Yusuf. Singkat cerita, ya. Ini membuktikan bahwa Yusuf tidak sakit hati, ya. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ya. Ada tertulis demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini. Jadi pikiran Yusuf itu di situ. Memang dia dijual sebagai budak. Menderita sekali. Barangkali jarang orang yang bisa menerima keadaan ini. Ya. Apalagi pada saat dia diajak tidur oleh istri Potifar. Di rumah tidak ada orang. Kalau tidak takut akan Tuhan, bagaimana bisa mengatasi? Tapi Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya. Ya. Pada waktu saudara-saudaranya, dia mulai takut. Jangan-jangan nanti kalau bapak sudah mati ini, Yusuf ini akan balas dendam pada kita ini. Tapi Yusuf katakan, ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi,
Saudara-saudara, Yusuf itu mereka-rekakan yang jahat, ya. Tetapi Tuhan merubah. Mereka-rekakan yang jahat itu Tuhan merubah. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, walaupun seseorang itu merencanakan yang jahat terhadap orang yang diurapi Tuhan, namun rencana yang jahat itu dirubah oleh Tuhan menjadi rencana yang baik. Bayangin, dijual sebagai budak. Kemudian sebagai budak mulai diajak tidur, diajak selingkuh sama istri Potifar. Ini kan suatu rencana-rencana yang jahat. Tetapi Yusuf dia takut kepada Tuhan. Sehingga rencana yang jahat ini dirubah oleh Tuhan. Memang dia masuk dalam penjara. Hidup sudah enak, sudah mapan, ya. Kemudian sekarang karena kejujurannya, karena ketulusannya, Yusuf masuk lagi dalam penjara. Tadinya sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya koneksi, tidak punya apa. Telanjang. Karena diperiksa, telanjang. Ada sakit apa enggak? Ternyata baik. Bagus. Sehingga dibeli oleh Potifar. Sekarang masuk di dalam penjara. Tetapi Tuhan merubah apa yang tidak baik itu menjadi baik. Di penjara dia berkuasa. Sekarang dia mengartikan arti mimpi itu. Dan sekarang ternyata Firaun yang mimpi. Sekarang dia boleh dianugerahkan kekuasaan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, apapun keadaan kita, mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin saat ini kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik. Sudah berbuat jujur, sudah baik, ternyata kita mengalami hal yang tidak baik. Percayalah, segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk merubah segala kejahatan menjadi kebaikan. Seperti saudara-saudara daripada Yusuf ini. Dia merencanakan yang jahat, tetapi justru rencana yang jahat itu dapat merubah atau dirubah oleh Tuhan menjadi rencana yang baik. Justru rencana jahat ini dapat dirubah menjadi rencana penyelamatan terhadap keluarga atau menjadi bangsa yang besar ini. Sehingga bangsa ini boleh diselamatkan. Tapi saya ingatkan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan, kembali di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kembali di sana katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Walaupun itu kelihatannya jelek, walaupun kelihatannya orang berbuat jahat kepada seseorang yang dipakai Tuhan ini, dipilih oleh Tuhan ini, tetapi itu justru dapat merubah menjadi sesuatu yang indah. Seperti Yusuf ini, dijual sebagai budak. Siapa tahu, ya, kalau ternyata dia dibeli, dan ternyata melalui liku-liku yang begitu luar biasa, sehingga dia menjadi orang yang ternama, orang yang berkuasa di Mesir, sanggup mengatur negara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka saya atau Alkitab yang menasihatkan kepada kita semua, apabila dalam keadaan terpuruk kita, jangan putus asa. Keadaan apapun jangan putus asa. Tuhan sanggup merubah hal yang terpuruk itu menjadi hal yang istimewa. Seperti Yusuf, hal yang terpuruk menjadi budak, akan dirubah menjadi penguasa. Menjadi budak sudah enak-enak, menjadi orang yang punya kedudukan, dimasukkan penjara lagi. Ternyata dari penjara inilah ada promosi yang Tuhan sendiri membuat sehingga dia menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir, ya,
hikmat Tuhan di Mesir. Ya, ayat 29 dari Roma pasal 8 tadi katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa firman itu menjadi manusia. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa korban yang disampaikan pada zamannya Musa itu adalah korban bayangan. Yang korban sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka saya atau Alkitab menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita menyimpang. Karena firman menjadi manusia. Karena Bapak pencipta langit dan bumi itu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Ya, udah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ya, dan itu saya pikir segala sesuatu sudah finish, segala sesuatu sudah jelas. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku tahu dari mana aku datang, saudara-saudara. Ya, yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa nanti di sana itu tidak ada kawin mengkawinkan lagi, ya. Tetapi hidup dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang kawin mengawinkan di sana, itu adalah karena informasinya dari orang yang tidak pernah datang dari sana. Tapi Yesus dia dari sana, dia tahu dari sana, dan dia tahu keadaannya, dia memberitahukan kepada kita. Saya pikir bahwa semuanya ini sudah jelas. Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa firman itu menjadi manusia. Walaupun orang-orangnya tidak mau menerima. Tetapi percaya atau tidak, mau atau tidak, bahwa firman itu menjadi manusia. Dan dia mati. Supaya kita yang harusnya mendapat hukuman, kita dibebaskan. Tadi satu contoh tadi hanya tokoh dalam Alkitab yang membuktikan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja. Dalam pikiran-pikiran orang itu Tuhan turut bekerja. Pikiran-pikiran saudara-saudara Yusuf mau membunuh, tapi Tuhan turut bekerja sedemikian rupa, unik dan menarik, ya. Sehingga akhirnya Yusuf tidak dibunuh. Ya, tadi ada kata-kata penghujatan juga. Kalau itu Yusuf ini dibunuh, apa nanti jadinya mimpi itu? Ya, tetapi tidak. Segala sesuatu Tuhan turut bekerja dan nyatanya Yusuf bisa menjadi seorang yang penyelamat. Yusuf jadi orang yang berkuasa di Mesir. Ya, kiranya kisah ini boleh menginspirasi kita. Kiranya kisah ini boleh menguatkan kita. Mungkin kita dalam keadaan terpuruk, jangan khawatir. Kita dalam keadaan terpuruk, jangan khawatir. Tuhan sanggup atau Tuhan selalu turut bekerja dalam segala hal. Saya sangat percaya, dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Pada saat ini pun, dengan situasi yang mencekam, virus corona, yang kita tidak tahu sampai kapan ini, tetapi marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan, ya, supaya jemaat Tuhan dihindarkan dari segala masalah ini, supaya daerah kami dihindarkan dari masalah ini, supaya negara kami dihindarkan, ya, cepat menjadi pulih. Itulah doa kami, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kiranya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya percaya Tuhan juga turut bekerja di dalam masalah yang terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan bersama-sama kita akan berdoa, ya, untuk menyerahkan kebenaran firman ini, supaya kebenaran firman ini boleh menggugah hati kita, sehingga mengkuatkan kita. Apapun dalam keadaan terpuruk bagaimanapun saudara,
atau siapa pemirsa pendengar ini yang mengalami keadaan terpuruk apapun, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup merubah dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari Tuhan menjamah mereka. Apabila ada 1-2 orang yang lagi putus asa, yang dalam keadaan terpuruk, Tuhan Engkau menjamahnya, memberikan kekuatan baru, sehingga siapapun mereka yang dalam keadaan terpuruk boleh datang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan masih turut bekerja sampai saat ini dalam segala sesuatu dan dapat merubah situasi. Saya percaya dan kami percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Ya Tuhan, Kau menjamah mereka. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, teguhkanlah. Tuhan, hindarkanlah kami dari masalah virus corona ini. Sehingga sidang jemaat Tuhan terpelihara, dikuatkan oleh anugerah dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk daerah kami. Tuhan, berikan keamanan. Berikan keamanan juga buat negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kemampuan baik untuk semua tim medis. Tuhan memberikan kemampuan sehingga semua orang-orang yang sakit itu bisa disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Namun marilah Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan menjamah. Karena kami sangat percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Karena itu hamba berdoa, siapapun Tuhan yang datang kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan menjawab dan Tuhan memulihkan keadaannya sehingga kami boleh mengaminkan segala firman yang kami dengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia